Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Rahma Alfiana Nugroho dengan NIM G00251146 dari kelompok B2. Nah, di sini uh, aku bakal jelasin tentang anatomi dari vesika velea. Yang pertama, kita uh, harus tahu dulu nih pengertian dari si vesika velea itu apa. Jadi, pengertian dari vesika velea ialah istilah Latin untuk kantung empedu atau sebuah organ berongga berbentuk buah pir yang terletak di bawah hati. Nah, organ ini tuh berfungsi untuk apa sih? Organ ini berfungsi untuk menyimpan, mengonsentrasikan, dan melepaskan cairan empedu yang membantu pencernaan lemak. Nah, vesika velea tuh mana nih? Nih, vesika velea tuh ini ya guys. Di situ lanjut nih fungsi yang lebih utamanya. Jadi fungsi yang lebih utamanya adalah menerima cairan empedu dari hati dan menyimpannya hingga dibutuhkan. Jadi empedu ini cairannya itu tuh dia diolah di hepar atau hati dan disimpan di vesika velea. Jadi dia ntar diendapkan kayak gitu. Nah, saat ada lemak yang masuk ke usus kecil atau duodenum, kantung empedu itu akan berkontraksi dan melepaskan empedu untuk membantu memecah lemak tersebut. Terus ini gambar anatominya kalau dari atlas. Lanjut. Eh, bentar ya. Lanjut ke lokasi dan struktur dari si vesika velea. Oh ya, wait. Nah, jadi eh vesika velea ini terletak di regio hipokondriaka dextra dan epigastrium atau pada kuadran kanan atas. Kuadran kanan atas itu ini. Ini bagian kuadratnya. Sedangkan kalau regionnya itu ada di hipokondriaka dextra dan epigastrium. Terus, si vesika velea ini terletak di intraperitoneal dan berada di fasies visceral hepar di antara lobus tector hepatis dan lobus quadratus hepar. Terus, organ ini seperti tadi fungsinya itu kan udah aku sempat bilang kalau untuk memekatkan dan menampung cairan empedu serta untuk mensekresikan kalsium dan kolesterol. Nah, empedu sendiri nantinya itu berfungsi dalam metabolisme lipid. Lanjut, itu ada struktur-strukturnya. Jadi, struktur dari si vesika velea ini ada 5. Yang pertama itu fundus atau bagian kepalanya, terus korpus atau badannya, habis itu ada infundibulum, terus ada kolum atau ekor, dan terakhir ada ductus cysticus atau saluran keluarnya. Nih, bagian fundus tuh mana bagian fundus? Kita cari ya bagian fundus tuh, oh ini. Ini bagian fundusnya, terus bagian korpus atau bodinya. Yang ini bagian kolum atau bagian ekornya. Terus buat infundibulumnya itu ada di pinggirnya ini. Terus buat duktusnya atau jalan keluarnya itu si tikus tuh ini. Duktus. Nah, ini. Nanti dia bakal join ke ductus hepaticus communis ini. Tuh, lanjut. Terus, karena tadi kita udah sempat bahas-bahas nih tentang empedu. Jadi kita juga harus tahu empedu itu apa. Nah, empedu merupakan cairan yang berfungsi untuk mengangkut pigmen dan zat-zat yang aus serta mengabsorpsikan dan mendigestikan lemak. Terus, empedu ini diproduksi oleh hepar, lalu dipekatkan dan disimpan oleh vesika velea. Nanti dia akan masuk ke saluran pencernaan, tepatnya pada duodenum pars descendens atau ada di usus 12 jari atau usus halus bagian pars descendens.
Nah, dalam perjalanannya dari hepar menuju saluran cerna, empedu mengalir di dalam saluran atau duktus yang menghubungkan antara hepar, vesika vilea, dan pankreas. Kayak duktus tadi itu, duktus-duktus yang banyak. Kita lanjut. Nah, ini ada alur saluran sekresi vesika vilea. Nih, gambarnya. Jadi yang pertama, jadi intrahepatal, sandi bakal turun, 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 turun. Oke, yang terakhir dia bakal berakhir di papila duodenum. Ini ada penjelasan. Jadi yang pertama di bagian intrahepatik atau di dalam hati. Karena empedu itu diproduksi oleh hepatosit, lalu mengalir, dia bakal mengalir ke pertama itu ke kanalikuli biliveri, yaitu saluran kecil di antara hepatosit, di mana tempat empedu pertama kali mengalir. Lalu yang kedua ada ductus biliferus atau bile ductules, yaitu gabungan antara kanalikuli yang lebih besar. Selanjutnya ada ductus hepaticus dexter dan sinister, di mana saluran empedu kanan dan kiri yang mengumpulkan empedu dari lobus kanan dan kiri hati. Nah, kedua ductus ini selanjutnya bersatu membentuk ductus hepaticus communis. Lanjut ke bagian ekstrahepatik atau di luar hepar atau hati. Yang pertama itu ada ductus hepaticus communis yang bersatunya kedua ductus tadi itu. Ini adalah saluran utama dari hati yang membawa empedu ke arah hilus hepatikus. Lanjut ada ductus siticus, di mana saluran dari vesika vilea atau kantung empedu yang fungsinya itu untuk menghubungkan kantong empedu dengan ductus hepaticus communis. Nah, aliran empedunya tuh kemana sih? Saat kita sedang makan, saat kita sedang tidak makan, si empedu itu mengalir ke kantong empedu untuk disimpan melalui ductus siticus. Tapi waktu kita makan, si kantong empedu ini tuh akan berkontraksi, yang akhirnya empedunya tuh keluar melalui ductus siticus menuju ke ductus choledocus. Lanjut, ada vesika vilea atau kantung empedunya, di mana dia itu menjadi tempat penyimpanan dan pemekatan empedu. Nih, terus ada pertemuan jadi ductus choledocus. Ketika ductus siticus bertemu dengan ductus hepaticus communis, keduanya itu akan membentuk ductus choledocus atau common bile duct, di mana ini adalah saluran empedu utama yang akan membawa empedu ke duodenum. Lanjut yang keempat, yaitu pertemuan dengan saluran pankreas. Nah, ductus choledocus ini akan berjalan ke bawah dan bertemu dengan ductus pancreaticus. Lalu, dua saluran ini tuh akan bersatu membentuk ampula hepatopankreatika, di mana tempat sebelum empedu dan enzim pankreas masuk ke usus halus. Jadi ini kayak rest areanya mungkin. Lanjut, pengeluaran ke usus 12 jari atau duodenum. Nah, dari ampula tadi itu, cairan tuh akan keluar melalui papila duodeni mayor atau papila veter. Disinilah empedu dan enzim pankreas masuk ke duodenum untuk membantu pencernaan lemak, protein, dan karbohidrat. Di situ lanjut ada otot-otot yang menyusun duodeni mayor. Nih, gambar-gambarnya ini ada ductus hepaticus communis, ductus siticus, dan lain-lainnya. Pertama itu ada sphincter Oddi atau dia yang paling utama. Nah, ini adalah kumpulan otot polos yang mengatur aliran empedu dan enzim pankreas ke duodenum. Nah, di sphincter Oddi ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada sphincter ductus choledochi, yang kedua ada sphincter ductus pancreatici, dan yang terakhir ada sphincter ampulla. Nah, di sphincter ductus choledochi itu mengelilingi ujung ductus choledocus. Makanya namanya mirip-mirip kan, choledochi, choledocus. Fungsinya itu untuk apa sih? Fungsinya itu untuk mengatur aliran empedu dan mencegah aliran balik isi duodenum ke saluran empedu. Lanjut ada sphincter ductus pancreatici. Dia itu
mengelilingi ujung ductus pankreatikus. Makanya namanya mirip-mirip. Kayak tadi koledoki, koledokus, pankreatiki, pankreatikus. Terus fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk mengontrol keluarnya cairan pankreas. Lanjut ada sphincter ampula. Dia itu mengelilingi ampula Vater. Makanya namanya ampula. Fungsinya untuk apa nih? Fungsinya itu untuk mengatur keluarnya campuran empedu dan cairan pankreas ke duodenum melalui papila mayor. Nah, ketiga komponen ini secara keseluruhan disebut sphincter Oddi. Lanjut ada otot longitudinal dan melingkar di duodenum. Jadi di sekitar papila itu juga ada lapisan otot duodenumnya. Yang pertama ada lapisan sirkular atau yang melingkar dan lapisan longitudinal. Tapi otot-otot ini tuh bukan sphincter, hanya struktur dinding dari duodenum aja. Lanjut nih ada kelainan dan gejala pada vesicavaria. Saya itu cuma ada tiga yang utama. Cuman aku tambahin satu. Yang pertama itu ada koleliatis, kolele, kolelitiasis atau batu empedu. Nah, batu empedu ini tuh terbentuk dari kolesterol, bilirubin atau campurannya. Gejalanya yang pertama tuh ada nyeri perut kanan atas atau RUG yang muncul secara tiba-tiba. Habis itu ada juga nyeri menjalar ke bahu kanan atau bokong. Terus ada nyeri setelah makan berlemak, mual, muntah, perut kembung. Terus kadang itu tanpa gejala juga atau silent stoners. Nah, karena kita lagi bahas tentang nyeri yang menjalar ke bahu kanan atau punggung, di sini tuh juga ada, nah ini namanya revert pain atau apa ya, kayak jadi misal kita sakitnya di sini, tapi dia tuh bisa menjalar ke mana-mana pun. Nah, ini kan tadi kayak apa itu? eh kantong empedu ya, batu empedu. Nih dia bisa menjalar ke bagian bawah ini. Padahal AC bisa di sini juga. Padahal AC kan tepatnya cuma di mana sih? Cuma di sini kan. Nah dia bisa menjalar di sini kayak gitu. Itu namanya revert pain. Lanjut ada kolesistisis atau radang katuk empedu. Nah biasanya ini tuh berakibat, biasanya tuh akibat dari si batu empedu yang menyumbat ductus siticus. Gejalanya tuh kayak nyeri di bagian kuadran atas bagian sini kanan lebih hebat dan kadang itu menetap sampai lebih dari 6 jam. Terus demam, menggigil, mual, muntah berat, nyeri bertambah saat inspirasi atau marvising positif. Terus ada juga leukositosis. Lanjut. Ada kolangitis atau infeksi saluran empedu. Nah, infeksi pada saluran empedu itu eh, sebab sebab akibat atau eh, dia ini tuh karena sumbatan oleh batu atau tumor. Gejala khasnya tuh teras karkot. Nah, terus gejala-gejalanya kayak nyeri, ada demam, terus ikterus atau kulit dan mata menguning. Nah, kadang kalau berat itu bisa muncul pentat Reynolds atau kayak hipotensi, terus penurunan kesadaran. Ini ada empyema gallbladder. Dia tuh sama kayak sebelumnya, cuman yang ini tuh dia lebih parahnya gitu. Gejalanya tuh gak beda jauh, kayak nyari RUK sangat hebat, terus bom tinggi, tanda sepsis, dan perut kanan atas sangat nyeri saat ditekan. Ini refer back-nya. Oke, udah, terima kasih.